Ya, puji Tuhan, Shalom teman-teman semuanya, BPA GBI DKI Jakarta dan teman-teman dari manapun. Kita akan memulai live IG kita, Youth Talk BPA GBI DKI Jakarta. Kita akan ngobrolin tentang Servant of Truth, hamba kebenaran. Bentar, saya akan sematkan topik pembicaraan kita malam hari ini. Sematkan, oke. Baik, kita akan ngobrol bareng sama Sekum kita di PP DPA GBI, Bang Yusuf Suranta, dan kita akan mengundang beliau bersama-sama dengan kita untuk join. Bentar. Merdeka, ya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari rasa kurang percaya diri, merdeka dari dosa, merdeka dari keegoisan, dan merdeka dari yang lain-lainnya. Teman-teman yang udah join, boleh di-share ke teman-teman yang lain, supaya kita semakin ramai, semakin seru, dan tanpa teman-teman tidak ada keseruan. Kita malam hari ini akan ngobrolin tentang Servant of Truth, hamba kebenaran. Ya, itu sesuai dengan di Roma 6 ayat 18. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Dan sambil menunggu narasumber kita, DPA GBI DKI Jakarta terus mengadakan live IG secara konsisten setiap Selasa jam 8 malam. Dan bulan ini kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang tentang kemerdekaan. Dan topik hari ini Servant of Truth. Dan kita akan bicarakan terus sampai nanti akhir Agustus. Ya, dan banyak pembicara-pembicara yang lainnya. Sambil menunggu, teman-teman yang sudah bergabung boleh share ke teman-teman yang lain untuk ajak supaya kita bisa ngobrol sama-sama. Baik, sambil menunggu sambungan langsung ke daerah Tangerang bersama dengan Bapak Pendeta Yusuf Suranta. BPA GBI DKI Jakarta juga punya channel YouTube, ya, channel YouTube kita DPA GBI DKI Jakarta, bisa dicari. Nah, ini dia narasumber yang sudah sama kita. Saya akan ajak bergabung dengan kita. Ya. Ya, shalom Bang Yusuf. Luar biasa ya. Shalom, shalom Bang Cipto. Ya, luar biasa. Nah, teman-teman, ini Bang Yusuf ini Gembala GBI Sari Bumi Indah dan juga Sekum PP DPA GBI. Wah, pasti sibuk ya kan. Ini atur jadwalnya lumayan lama gitu kan, minggu yang lalu. Ya. Iya. Kita hari ini akan ngobrolin tentang Servant of Truth gitu ya. Di Roma 6 ayat 18, kita bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Bang Yusuf, kita akan berdoa dulu, biar Kristen, ya kan? Siap, Bang. Ya, kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan ngobrol tentang firman Tuhan, membahas tentang hamba kebenaran, bagaimana kami menjadi hamba kebenaran, dan bagaimana kami hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan kasih bagi kami. Berkati hambamu, Bang Yusuf Tuhan, yang akan sharing bersama dengan kami. Berkati juga teman-teman dimanapun mereka berada. Dan Tuhan yang memberkati setiap device yang kami pergunakan, Tuhan. Sinyalnya juga Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, silakan Bang Yusuf, apa yang mau disampaikan tentang Servant of Truth ini? Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya buat PD DKI Jakarta yang mempercayakan saya ya sebagai narasumber dalam IG Live PD DPA DKI Jakarta ya, pada Pak Fani bersama dengan tim ya, dan juga Bang Cipto yang hari ini menjadi host dalam acara ini. Saya menyapa teman-teman dulu yang sudah bergabung ya. Ada Bang Otniel Hin ya, terus ada Bang Rustam ya. Oke, saya diberi tema, dihubungin oleh Om Fani dan Bang Cipto ini, ya, dengan temanya itu Servant of Truth, hamba kebenaran, ya. Nah, saya awali dengan quotes yang keren kalau menurut saya ya, bahwa orang Kristen itu dipanggil, ya, untuk merdeka dari perhambaan dosa dan dipilih untuk menjadi hamba kebenaran. Ya, tadi Bang Cipto sudah sempat kutip ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar hari ini. Saya akan bacakan, mohon izin ya Bang Cipto, dari Roma pasal 16, pasal 6 ayat 17 sampai 19. Dikatakan oleh Alkitab, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ya, ayat 17 ini diawali syukurlah kepada Allah. Ya, karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, Paulus berkata syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, Bang Cipto dan teman-teman semua, kita akan lihat kebenaran yang dibagikan Paulus dari Roma 6 ayat 17 sampai 19 ini. Kalau kita lihat dalam ayat 18, ada dua kebenaran yang disampaikan oleh Paulus ketika kita menjadi umat Tuhan, ya, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama itu dimerdekakan atau dibebaskan dari hamba dosa. Nah, orang itu kalau kita dengar kata dimerdekakan itu, tentu kita harus tahu ya, ada yang menjajahnya kan, begitu kan. Nah, dulu kita ini kan dijajah atau diperhamba oleh dosa, ya kan. Nah, tetapi setelah kita menerima Yesus, kita percaya kepada Yesus, ya, kita itu dimerdekakan, dibebaskan dari perhambaan tersebut, dari perhambaan dosa tersebut. Artinya kita berhenti menjadi hamba dosa. Nah, berhenti menjadi hamba dosa di sini bukan berarti
ya kita itu tidak bisa berbuat dosa ya. Kita ada potensi berbuat dosa dan kita bisa jatuh, gitu loh. Makanya kalau kita lihat 1 Yohanes pasal 2 itu ya, Yesus itu kan pendamaian buat segala dosa kita. Dan Yohanes menulis, hal ini kutulis supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa, ya, Yesus itu menjadi sumber pendamaiannya, gitu loh. Nah, di situ kan menunjuk bahwa kita ini bisa gagal ya, bisa jatuh, ya. Nah, saya kalau melihat ayat ke-18 ini lebih apa ya, lebih yakin kepada status kita gitu, status kita yang dibebaskan, dimerdekakan dari hamba dosa. Kita bukan lagi berstatus hamba dosa, gitu loh. Bukan lagi berstatus hamba dosa. Nah, dulu, sebentar, ya kan? aku potong. Ya, silakan, Pak. Nah, tadi yang bagian tadi kita punya potensi berdosa, gitu kan. Nah, tapi gini, ada orang yang merasa merdeka. Nah, ketika dia bilang begini, saya yang penting nggak sama dengan dia. Saya nggak berdosa, saya nggak berzina, saya nggak bikin ini itu. Tapi kalau lihat orang yang berbuat dosa, kita diemin itu masih jadi hamba dosa atau kita sudah hidup dalam jadi hamba kebenaran? Oh, jadi kalau ini kan kita lihat ngomongin potensi ya. Ya. Nah, kalau tadi misalnya kita sudah hidup jadi hamba kebenaran, ya kan, jadi hamba kebenaran. Lalu ketika kita bilang, yang penting saya nggak sama kayak teman-teman saya yang bikin dosa, saya nggak berzina, saya nggak mencuri, gitu kan. Nah, kita menghilangkan potensi itu. Tapi ketika kita melihat di depan kita, ada orang-orang yang masih hidup dalam dosa, tapi kita biarkan. Nah, itu kita jadi hamba kebenaran atau tetap jadi hamba dosa sebenarnya? Iya, kalau kita lihat pengajaran Yesus ya, kalau misalkan kita melihat ada saudara kita yang berdosa ya, kita itu harus panggil dia 4 mata ya, menasehati ya. Nah, jadi kalau kita udah hidup dimerdekakan dari dosa, ya tentu kan kita juga tidak akan membiarkan teman kita atau saudara kita berbuat dosa, kan begitu kan. Tentu kita akan seperti pengajaran Yesus, memanggil dia 4 mata untuk apa? Ya untuk kita mengingatkan, lu itu kan orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Ya, saya dengar kamu berbuat ini, berbuat itu. Ya, sebagai teman di dalam Kristus ya aku nasihatin kamu nih, stoplah, gitu loh. Ya mungkin itu ya, karena kan kita sudah ini tadi berstatus ya orang yang dimerdekakan dari dosa, bukan hamba dosa lagi, gitu statusnya. Gitu loh Bang Cipto. Kalau misalkan dia bertobat, ya kan terus gitu kan, kita bawa dia ke pengurus jemaat, ya kan. Kalau nggak bertobat juga ya kita umumin di depan jemaat, begitu kata pengajaran Tuhan Yesus ya. Nah, jadi dulu kan sebelum kita menerima Yesus ya, Alkitab kan bilang kita ini hamba dosa ya. Dulu memang kamu hamba dosa dulu ya, sebelum mengenal Kristus, sebelum menerima Tuhan Yesus ya. Tetapi sekarang setelah dalam Kristus ya, kamu menjadi orang yang dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Kamu jadi bukan lagi hamba dosa, ya kan gitu. Statusmu itu bukan hamba dosa. Nah, kalau dulu sebelum kita lahir baru, kita hamba dosa, ya terlihat dari cara hidup kita ya. Cara hidup kita yang seperti apa? Cara hidup kita yang bebas, ya, melakukan segala perbuatan dosa, ya. Jadi kalau misalkan ada dorongan berbuat dosa, kita tanpa pikir panjang tuh, terus aja kita hajar kan begitu kan, terus aja kita lakukan gitu loh. Nah, terlihat orang hamba dosa itu ya begitu, ketika ada keinginan berbuat dosa, ya dia tanpa ada perlawanan gitu ya, melakukan dosa tersebut gitu loh. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang tersebut belum dimerdekakan, masih berstatus hamba dosa. Nah, kalau tadi kita lihat Bang Cipto dalam ayat 19 itu,
orang yang berstatus hamba dosa itu, ya, dalam kelemahannya dulu, ya, dia menyerahkan. Di situ ada kata telah menyerahkan anggota-anggota tubuhnya itu, gitu loh, menjadi hamba kecemaran atau hamba dosa, menjadi hamba kedurhakaan yang membawa dia kepada kedurhakaan, gitu loh. Nah, saya kasih contoh ya, misalkan saya memperkerjakan asisten rumah tangga di rumah saya, gitu kan. Nah, saya panggil dia, saya beritahu dia, nanti kamu akan kerjakan ini, ya kan? Dan nanti kamu saya kasih gaji segini, gitu kan? Nah, setelah dia menyetujui itu, ya dia tidak harus kerjakan, gitu loh. Apa yang memang ya sudah saya perintahkan tersebut, tidak ada alasan, kan begitu kan? Nah, begitu juga dengan hidup kita dulu, gitu loh. Kita ini ternyata memberikan, kita ini menyerahkan dengan sengaja tubuh kita ini menjadi hamba dosa, ya kan? Seperti ada Hawa dulu jatuh dalam dosa, ya. Iblis tawarkan sesuatu buat dia, ya kan, dengan memutarbalikkan firman, dan akhirnya Hawa menyerahkan dirinya, gitu loh, melakukan apa yang iblis itu minta, gitu loh, dengan sebuah janji kamu akan menjadi seperti Allah, padahal itu sebuah kebohongan, kan begitu kan. Nah, kita kan begitu kan dulu kan, dengan sebuah janji kesenangan, kebahagiaan, gitu loh, melakukan misalkan minum mabuk, ya kan, terus nonton pornografi, kan menyenangkan tubuh, gitu loh. Nah, tanpa kita sadari bahwa itu akan berpotensi kebinasaan buat kita, kan gitu kan. Tetapi syukur itu hidup lama kita, setelah kita berjumpa dengan Yesus, ya, kita itu berhenti menyerahkan diri. Tuhan lewat pengorbanannya membebaskan kita dari perhambaan dosa itu. Status kita digantikan bukan menjadi hamba dosa lagi, gitu loh, tetapi jadi hamba kebenaran, kan begitu kan. Nah, ditandai dari apa? Kita itu berhenti berbuat dosa. Jadi itu kebenaran pertama yang disampaikan oleh Paulus, ya, di dalam Roma 6 ayat 18 ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, ya. Statusmu sekarang bukan lagi orang berdosa. Bang Cipto, kalau kita lihat ya tulisan-tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, di jemaat Korintus itu kan beragam-ragam dosa di situ disebutkan kan. Tetapi Paulus sebut mereka itu orang kudus loh. Nah, status mereka walaupun mereka masih berpotensi berbuat dosa gitu. Untuk mengingatkan, statusmu itu bukan hamba dosa lagi, gitu loh. Statusmu itu orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Gitu loh. Ingat itu, gitu loh. Jadi kesadaran kita yang pertama itu bahwa kita ini dibebaskan dari dosa, dari perhambaan dosa. Nah, itu harus kuat dalam diri kita sehingga kita bisa berhenti berbuat dosa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bang Cipto, ya, kita bukan hanya berhenti atau dibebaskan dari dosa, ya, dari perhambaan dosa, tetapi ya nggak berhenti di situ. Kita menjadi hamba kebenaran. Hamba Tuhan, gitu kan? Ya kan? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapa? Mereka yang ditebus oleh darah Yesus, sebab Petrus berkata gini, hidupmu itu telah lunas dibayar, ya, oleh darah yang mahal, darah Yesus. Kan begitu kan? Nah, artinya kita ini sudah dibeli dengan darah Yesus, kita menjadi hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Semua orang yang ditebus oleh darah Yesus. Nah, hamba Tuhan itu bukan profesi ya, tapi memang itu status kita. Kita ini hamba Tuhan, ya. Nah, berubah status kita, ya. Berhenti dari hamba dosa, berlanjut menjadi hamba kebenaran, ya. Ditandai, kalau tadi berhenti menjadi hamba dosa, ditandai kita berhenti berbuat dosa. Kalau sekarang hamba Tuhan ditandai dengan berjuang nih, Bang. Berjuang apa? Berjuang melakukan kebenaran. Gitu loh, yang berujung kepada kekudusan, gitu loh. Jadi kita berjuang untuk melakukan kebenaran, dan saya harus jujur, memang untuk berjuang melakukan kebenaran ini kan tidak mudah. Nah,
Kalau kita lihat tulisannya Paulus kepada jemaatnya di Efesus pada waktu itu, Efesus 4 ayat 22 sampai 32, itu sama seperti gini. Menanggalkan manusia lama, ya berhenti buat dosa tadi ya. Tapi nggak berhenti di situ ya. Tetapi gini, mulai mengenakan manusia baru, gitu loh. Mulai mengenakan manusia baru. Contohnya, kalau dulu mencuri, gitu kan, ditanggalkan itu mencurinya. Tetapi bukan berhenti di menanggalkan mencurinya. Oh, aku sekarang udah nggak buat dosa lagi, terus diam. Nggak begitu. Tetapi mulai dia ngapain? Dia kerja. Dia bekerja mencukupi kebutuhannya sendiri. Dan bukan hanya mencukupi kebutuhan sendiri. Nah, ini yang disebut melakukan kebenaran atau hamba kebenaran tadi. Dia jadi berkat buat orang lain. Kalau itu di Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 32 tadi. Gitu loh. Ya, jadi berjuangnya di situ tuh, Bang ya. Ya. Berjuangnya benar berhenti mencuri, tapi harus cari hidup untuk menghidupi sendiri, tidak berhenti di situ lagi, tapi harus jadi berkat juga. Nah, di proses yang begitu banyak orang yang nggak kuat, karena kan ketika mereka dalam dosa, mereka gampang nyari duit, gitu kan, misalnya mencuri kah, atau jual ini itu segala macam. Tapi ketika masuk ke dalam hamba kebenaran, nah di proses yang ini nih Bang, gimana caranya bisa bertahan di proses yang begini? Kan berat nih Bang, buat orang yang bertobat, yang dulunya make gitu kan, sehari make 3 kali, tiba-tiba harus berhenti demi dirinya sendiri, lalu dia harus bersaksi, nyampaikan ke orang bahwa hal yang dilakukan salah tuh, jadi pemakai narkoba salah. Nah ini kan berat nih. Banyak yang akhirnya jatuh lagi, gak kuat. Nah, di prosesnya begini, apa yang harus dilakukan buat teman-teman kita mungkin yang di luar sana yang terus berjuang? Kata berjuang ini kan kalau diomongin enak, Bang. Tapi kalau dikerjain, sebetulnya minta ampun, gitu, Bang. Gimana tuh, Bang? Iya, memang Bang Cipto tidak mudah lah ya. Kita harus jujur lah ya. Gitu loh, itu tidak mudah, kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat contoh dalam Alkitab itu kan seperti Sakeus ya. Sakeus itu sebelum ketemu Tuhan itu kan dia itu hamba uang lah ya, hamba uang. Jadi untuk uang dia lakukan apapun kan begitu. Dia lakukan apapun ya, seperti dia korupsi ya kan. Terus dia memeras orang kan begitu kan. Nah, untuk uang. Nah, jadi ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, ada sebuah kerinduan untuk kenal Tuhan. Ya, sampai dia manjat pohon ara gitu ya. Jadi yang manjat pohon ara itu bukan Petrus ya. Yesus ya. Ketemu Yesus ya, dan ketika ketemu Yesus, dia menerima Yesus masuk dalam hatinya ya. Karena Tuhan Yesus kan berkata begini, "Turunlah Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ya. Dan kata lain, Tuhan itu ingin masuk ke dalam kehidupannya Sakeus. Tapi bagian Sakeus adalah membuka dirinya, mengizinkan Tuhan masuk ke dalam kehidupannya. Dan setelah Tuhan masuk ke dalam kehidupannya, kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Sakeus berhenti jadi hamba uang. Dia jadi hamba Tuhan. Ya, terlihat dari apa? Dia bilang begini, separuh dari harta kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada orang yang kuperas, aku kembalikan 3 kali lipat. Gitu. Ini kan berat nih Bang. Berat. Iya, betul. Bisa, dengan kata lain dia bisa jatuh miskin ini ketika ketemu Tuhan, kan begitu kan. Nah, tetapi itu tadi, ketika dia mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hidupnya, mengintervensi hidupnya, menjadikan Tuhan bukan hanya juru selamat, tapi Tuhan atas hidupnya. Nah, dia memiliki hubungan dengan Tuhan, ya kan? Seperti ilustrasi Tuhan Yesus tentang pokok anggur ya, pokok anggur yang benar kan begitu. Pokok anggur Bapakku pengusahanya. Jadi kita itu harus menempel ke pokok anggur itu sehingga seluruh kebenaran yang ada di dalam Yesus ya itu menjadi bagian kita, hidup dalam hidup kita, sehingga ada kekuatan buat kita melakukannya.
Gitu loh. Jadi intinya, Bang, bagaimana sih kita bisa bertahan dengan yang tidak mudah tadi ya? Bang Cipto bilang yang tidak mudah tadi gitu. Dan saya juga bilang yang nggak mudah gitu loh. Nah, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, ya, Tuhan dalam diri kita, kita dalam Tuhan, ya, maka kita akan diberikan kuasa ilahi yang memampukan kita untuk hidup saleh, begitu loh. Hidup saleh artinya hidup benar, gitu loh. Jadi intinya untuk kita bisa bertahan, Bang, tidak ada cara lain. Kita harus setiap hari terkoneksi dengan Tuhan, setiap hari memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi, gitu loh. Secara pribadi, gitu. Gitu loh, Bang. Perjalanan hidup saya cerita sedikit, Bang. Ya. Oke, silakan, Bang. Nah, ini perlu nih diceritakan. Ya. Jadi latar belakang kita itu kan semua sebelum temu Tuhan kan ada dosa-dosa yang mengikat kita kan begitu. Karena kita dulunya hamba dosa kan begitu kan. Nah, ketika saya lahir baru, ya, tidak mudah buat saya untuk meninggalkan dosa-dosa lama itu, gitu loh. Contoh misalkan, dulu kita suka nonton pornografi, gitu kan. Nah, ketika kita lahir baru, ya, memori untuk masa lalu kita itu kan suka muncul, gitu. Seperti orang Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanan mereka di padang gurun itu, mereka ketika dalam kehidupan susah, dia suka ingat ke Mesir. Dulu di Mesir enak nih, dulu di Mesir nggak begini, kan begitu kan. Nah, hal yang sama ketika kita lahir baru juga begitu, kita ingat, wah dulu enak nih, nonton begini, nonton blue film gitu kan, muncul tuh gitu, muncul gitu. Nah, memang disitulah kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk mengerjakannya. Sedikit agak jorok nih, Bang, kesaksian saya nih. Saksiannya gini nih, Bang Cipto. Waktu saya di asrama, ya, saya lagi buang air besar, buang air besar. Asrama STT, Bang. STT, Seminari Bethel. Dulu tuh, buang air besar itu toiletnya masih toilet jongkok lah begitu kan. Toilet jongkok, jadi saya jongkok gitu kan. Tiba-tiba di hati saya ini bicara gitu. Ya, coba kamu lihat ke bawah, Yusuf gitu kan. Nah, saya berpikir kok ada yang ngomong gitu ya di hati saya. Nah, dan akhirnya saya coba belajar taat, ya, karena Alkitab bilang begini, Roh Kudus itu kan tinggal dalam kita, gitu, tinggal dalam kita. Yohanes 14 itu kan, dia membantu kita untuk hidup dalam kebenaran. Dengan cara apa? Mengingatkan kita akan pengajaran Kristus, gitu kan. Nah, jadi saya lihat ke bawah, Bang Cipto, waktu lihat ke bawah, ya tahulah jawabannya apa yang kita lihat kan, begitu kan, Bang. Tapi di situ Tuhan ajarkan saya sesuatu. Waktu saya lihat ke bawah itu, ya kan, ya saya lihat tokai lah begitu ya. Gitu kan. Nah, itu Roh Kudus bicara dari saya gini, Yusuf, kamu tahu nggak, orang yang meninggalkan dosa, ya, terus kembali lagi kepada dosa itu sama seperti kamu mengambil kotoranmu itu dan memakannya, gitu loh, memakannya. Nah, ini Alkitabiah, Bang, Alkitabiah, Bang, karena gini, Paulus bilang begini, karena Kristus segala sesuatu aku anggap sampah. Sampah di situ kan, kalau dalam bahasa aslinya itu kotoran sebenarnya, gitu loh. Jadi itu keras, gitu loh, keras. Kenapa Tuhan bicara begitu dia kepada saya? Karena gini, pada waktu itu saya itu berjuang gitu loh, untuk itu loh, ngelawan gitu loh, kepada hidup lama saya itu gitu loh. Hasrat. Gitu loh. Hasrat tadi ya. Iya, Bang, gitu loh. Nah, tapi itu tadi, kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, ya, tiap hari, ya, maka Tuhan itu akan memberikan kita kemampuan, kekuatan, itu. Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita. Itu, Bang Cipto. Ya. Jadi contoh yang luar biasa. Iya, contoh yang lain dalam Alkitab tuh, Bang. Paulus kan. Paulus itu seorang penyanyi jemaat.
Ya kan sampai-sampai kan dia ngomong begini. Dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Gitu kan? Iya, Akulah betul. yang paling berdosa. Gitu loh. Tetapi kalau kita melihat tulisannya dokter atau tabib Lukas gitu kan dalam Kisah Rasul itu. Nah, orang percaya itu menjadi tawanan roh. Kalau dulu tawanan dosa, ketika kita terima Yesus, kita jadi tawanan roh. Gitu loh. Tawanan roh yang membantu kita, menolong kita menjadi itu tadi, hamba kebenaran, servant of truth, gitu loh, ya, servant of truth, jadi hamba kebenaran, gitu loh. Nah, banyak contoh-contoh dalam Alkitab, gitu loh. Ya. Contoh yang lain, ya, perempuan yang kedapatan Cina, ya, Tuhan Yesus ngomong sama dia begini, aku nggak hukum kamu, jangan buat dosa lagi, pergi dan jangan buat dosa lagi. Nah, setelah itu wanita ini berhenti buat dosa dan mulai menjadi kebenaran, mengikuti Yesus, mengiringi Yesus, melayani Yesus. Kan seperti itu, Bang. Ya, tadi itu saya statement yang tadi tuh apa dapatnya di tempat yang aneh gitu kan. Emang kalau Roh Kudus bicara tuh nggak tempat gitu ya kan. Apa namanya, ketika kita sudah hidup dalam kebenaran lalu jatuh lagi dalam dosa, sama seperti kita buang kotoran terus kita makan lagi, itu menjijik ya. Jadi buat teman-teman ya dimanapun berada, tetap berjuang untuk tetap hidup benar, ya gitu, hidup benar walaupun sakit. Nah, bicara tentang servant of truth, hamba kebenaran, penting nggak sih komunitas yang bisa menjaga kita, dalam artian gini Bang, kita bisa tetap kuat walaupun ada tekanan di berbagai penjuru gitu ya dalam hidup kita, untuk kita bisa jatuh lagi gitu. Misalnya kita di komunitas yang lama, kalau kita tetap ada di situ, kita bikin dosa, ya maklum lah karena komunitas yang lama. Tapi ketika kita berpindah di komunitas yang baru, kita bisa berjuang sama-sama gitu. Penting nggak sih komunitas untuk kita bisa jadi hamba kebenaran gitu Bang? Jadi Bang, yang pertama tadi kan kita terkoneksi dengan Tuhan ya setiap hari. Dan yang kedua ini yang Bang Cipto sampaikan ini, jadi terkoneksi juga dengan teman-teman seiman. Artinya memang komunitas kita komunitas yang membangun kita, komunitas yang baik kan begitu kan. Karena jelas Alkitab bilang gini, pergaulan yang buruk ya merusak kebiasaan yang baik. Dan ya kalau kita baca buku-buku tentang masa depan kita 10 tahun atau 5 tahun ke depan itu kan ditentukan juga oleh siapa teman kita komunitas. Bergaul. Ya, siapa teman kita bergaul itu sangat menentukan gitu loh. Saya secara pribadi juga setelah lahir baru Bang Cipto ya, saya berdoa untuk teman-teman ya, pemimpin rohani yang bisa menjaga saya gitu loh. Menjaga saya karena itu penting sekali, karena saya tahu gini, teman saya menentukan siapa saya ke depannya kan begitu kan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gitu, Bang. Berarti, sangat betul itu. Berarti perlunya kita seorang brother keeper gitu ya, atau perlu mentor untuk kita bisa tetap dalam kebenaran. Penting itu juga Bang, untuk bisa dapat brother keeper atau mentor. Penting sekali brother keeper itu sekali. Saudara yang menjaga kita kan begitu kan. Gitu loh Bang. Nah, Bang, saya mau lanjutkan sedikit lagi nih, ya. Boleh. Jadi menjadi hamba kebenaran itu, ya. Kembali kita lihat dalam ayat ke-19, ya. Di mana kita itu kalau dulu itu menyerahkan diri kita atau tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan dosa, ya. Nah, hamba kebenaran itu, ya, servant of truth itu dengan sengaja, ya, menyerahkan ya tubuhnya melakukan kebenaran. Artinya gini, apapun yang Tuhan minta, dia adalah Tuhan kita. Kita ini hambanya. Lewat firman-Nya. Kita lakukan ya. Ayat 19 kan tadi bilang, demikian halnya kalau dulu kamu menyerahkan tubuhmu untuk hal-hal dosa ya, sekarang kamu harus ya menyerahkan anggota-anggota tubuhmu
menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan, ya. Jadi kembali kepada statement saya awal tadi, kita itu dipanggil untuk dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan dosa, dan kita dipilih, ya, untuk menjadi hamba kebenaran, servant of truth, gitu loh Bang. Itu, ya. Emang Bang Cipto, kita nih dengan sengaja gitu loh, memberikan diri untuk melakukan kebenaran gitu loh, dengan sengaja, gitu loh, gitu loh Bang. Iya, jadi apa namanya, tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bang Yusuf gitu ya, bagaimana kita bisa kuat untuk bisa tetap dalam kebenaran, terkoneksi dengan Tuhan, lalu kita punya komunitas yang tepat yang bisa membangun kita. Nah, tapi yang mau saya katakan gini, yang menarik bagi saya ada di satu bagian di Alkitab yang berkata bahwa ada pemuda yang sungguh luar biasa bagi saya. Mungkin nggak akan ada di zaman sekarang anak-anak muda kayak begitu, gitu ya. Bahwa dia katakan kepada Yesus, guru yang baik, apalagi yang harus aku lakukan? Aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Bayangin tuh, sehebatnya dia, gitu kan. Tetapi ketika Yesus berkata, engkau sudah baik, tapi Tuhan bilang begini, jualah seluruh harta milikmu, lalu ikut aku. Nah, ini di bagian yang menariknya lagi, pemuda itu bukan melakukan apa yang Tuhan katakan, tetapi dia berbalik kepada arah yang berbeda dan meninggalkan Tuhan. Nah, di poin yang ini, yang mau saya tanya gini, Bang. Kan kita punya apa ya, ego gitu ya, punya keinginan sendiri, punya kemauan. Tapi terkadang kita merasa paling benar. Nah, ketika kita sudah dimerdekakan, ada orang-orang yang sombong rohani gitu Bang, maksudnya. Sombong rohani, aku udah ikut doa puasa segala macam, sampai akhirnya nggak peduli dengan orang lain. Dan akhirnya juga lebih mementingkan diri sendiri. Nah, ini menyampaikan ini sehingga kita benar-benar jadi hamba kebenaran, itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan sama orang-orang yang kayak begini nih, sama anak-anak muda yang merasa, yang pemuda tadi yang merasa dia sudah paling hebat, sudah paling rohani, gitu kan, sama seperti orang-orang yang mau ngelemparin wanita berzina itu Bang, gitu kan, ketika Tuhan katakan siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lemparin dia. Gitu. Nah, apa yang harus kita sampaikan sama orang-orang yang supaya kita juga benar-benar jadi servant of truth, bukan jadi orang-orang Farisi, gitu kan, orang-orang imam-imam yang dulu sombongnya luar biasa, gitu Bang. Oh, banyak yang begitu apa ya Bang Cipto ya? Nah gini Bang Cipto. Ya, kenyataannya begitu Bang. Kenyataannya begitu. Iya. Apalagi gini Bang Cipto. Di lingkungan gereja gitu ya. Iya, gitu, Bang. Ya. Nah, kalau saya secara pribadi ya, Bang Cipto tanya seperti itu ya. Kalau kasusnya orang kaya yang datang kepada Yesus yang cinta dengan hartanya ya, walaupun dia mengatakan dia sudah melakukan segala perintah Tuhan gitu kan. Nah, jadi dia datang kepada Yesus dan bertanya kan. Di situ Yesus memberikan sebuah nasihat sama dia kan begitu kan. Nah, jadi hal yang sama kalau kita melihat orang-orang yang tanda kutip tadi ya, kalimatnya Bang Cipto tadi, sombong rohani gitu ya. Kalau nggak datang ke kita mah nggak usah diladeni. Biarin aja, nggak usah diomongin. kan gitu Bang. Nah, jadi gini, tapi kita itu menurut saya ya, fokus kepada ini loh. Seperti Paulus nasihatin Timotius, anak rohaninya masih muda, jadilah teladan buat orang percaya. Gitu loh. Dalam perkataanmu, kasihmu, kesucianmu, kesetiaanmu, jadilah teladan. Dan Paulus juga nasihatin Timotius begini, perhatikan pengajaranmu, ya, awasi dirimu. Semua kepada diri. Gitu kan? Kepada diri. Ya. Dengan melakukan itu, kamu akan menyelamatkan
Ya, banyak orang Ya. yang mendengarkan kamu. Jadi banyak kan kita itu gini loh Bang. Banyak kita itu matanya itu terarah kepada orang kan gitu kan. Sampai waktu kita Iya, itu melihatin orang terus, sampai kita nggak bisa betul. melihat diri kita, nggak bisa membenahi diri kita. Heeh. Makanya tadi kan saya bilang, Bang Cito, kalau saya sih ketemu orang-orang begitu, ya udah, saya tutup mata aja. Tapi satu titik misalkan dia datang sama saya, kayak orang kaya datang ke Yesus, baru saya bilang, gitu. Baru saya ngomong apa adanya, gitu kan. Sorry ya, saya Heeh. ngelihat kamu Heeh. begini, Iya. saya ngelihat kamu begini, kan begitu kan. Ini kan kamu datang Hmm, sama hmm, hmm. saya, kan, gitu kan. Tapi kalau Iya. misalkan tiba-tiba kucruk-kucruk saya datang sama dia, kamu keturunan ular buludak gitu kan, seperti Tuhan Yesus mengecam orang Farisi, bisa perang dunia saya sama dia kan begitu. Gitu loh Bang, gitu loh. Karena pada Berarti prinsipnya orang itu nggak suka dihakimin ya. betul. Atau lebih lebih itu ya, tidak suka dipermalukan gitu ya Bang. Karena Iya, memang ketika kita lihat apa namanya orang-orang di sekeliling kita yang nggak sesuai dengan hati kita, langsung kita berpikir, untung kayak itu kan, kayak ahli iya, Farisi kan, orang-orang Farisi iya, berdoa, ya Tuhan, aku tidak seperti dia yang iya, penjina, pendosa. Nah, kita kan sering kali kayak begitu tuh Bang. Ini kita sebenarnya jadi iya. hamba dosa tuh, jadi hamba kebenaran sih. Jadi, Ketika jadi kita ada di sebenarnya Bang, gereja, pelayanan, gitu Bang. jadi sebenarnya kita di lingkungan bergereja pun ya, kita itu kan berjumpa dengan yang tadi abang sampaikan lah gitu kan. Ini bukan Ya, bukan rahasia umum gitu kan. Sebab di gereja kan ya, tidak ada orang yang sempurna kan begitu kan. Justru betul, gereja itu betul. kumpulan orang-orang berdosa yang dibenarkan gitu kan. Artinya di gereja itu Ah, banyak ah, orang yang punya kekurangan kan begitu kan. ya, Makanya ah, prinsip Alkitab itu kan gitu kan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan itu memang benar sekali Bang. Gitu loh. Ketika gini loh, ketika ya, kita ya, masuk lebih dalam di dalam lingkungan ah, bergereja, ya kita kan ya, ketemu tuh, gitu loh, yang seperti Bang Cito sampaikan tadi kan begitu kan, orang yang mm, merasa paling benar, gitu kan. Nah menurut saya orang yang merasa paling benar mm. itu udah pasti orang yang paling salah. Kan gitu. Jadi pasti ketemu. Nah Makanya, jadi ah, makanya tadi saya makanya tanya, Paulus seberapa penting sih nasehatin kan. komunitas gitu? Ah, ah, Ya, jadi gitu Bang. gitu. Nah, dalam saya jadi gembala juga kan begitu Bang Cipto ya. Ini sharing Ya, jadi gembala nah ya. coba Nah, jadi gembala tuh gimana? Melihat ya, orang-orang tim di gereja gitu kan, misalnya ada orang yang merasa paling benar, paling suci, paling kudus, lalu wah pokoknya itulah segala macam gitu kan. Nah menyikapi itu sebagai seorang pemimpin di gereja itu gimana Bang? ya. Nah, kalau dalam konteks menggembalakan ya Bang ya. Dalam konteks Ya, menggembalakan, saya kan melihat orang-orang yang saya gembalakan itu anak rohani saya kan. Gitu loh. Anak ya, rohani saya. Nah, kalau misalkan dalam konteks menggembalakan, apalagi di lingkaran pengurus kan begitu kan. Nah, itu saya ya, bisa panggil secara pribadi, Bang. Saya bisa panggil secara mm, pribadi kan gitu. Karena saya sebagai bapak mereka kan begitu kan. Misalkan saya dengar ya, gosip si A begini, si B begini kan gitu kan. Nah, saya nggak langsung juga mm, percaya kan hal itu. Nah, saya mulai lihat ya kan, saya mulai perhatikan. Nah, apa yang disampaikan orang itu kan saya filter. Nah, setelah itu saya melihat ya, dan saya menyimpulkan, ya saya panggil secara pribadi. Saya panggil secara ya, pribadi sebagai bapak dan anak rohani gitu kan, walaupun mungkin usia lebih lebih umur kan begitu kan. Nah, itu yang seperti saya ah, bilang tadi, ah, yang prinsip yang Yesus lakukan gitu loh. Prinsip yang Yesus lakukan, ya, kalau ada saudaramu yang hidup dalam ketidakbenaran, ya kamu yang rohani panggil dia gitu loh. Empat mm, mata sambil menjaga dirimu kan, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa juga. Nasihati, ya. Kalau kamu ya, bisa ah, nasihatin dia, dia bertobat, kamu mendapatkannya kembali. Gitu loh, Bang. Kalau dalam konteks ah, mengembalakan. Tapi kalau misalkan dalam lingkungan organisasi, nah itu repot, Bang. ya, Gitu. itu dia tuh Bang, ya kan? Kita
dalam berorganisasi juga menerapkan prinsip-prinsip seperti Alkitab yang Tuhan sudah ajarkan pada kita, ya agak susah-susah gampang gitu ya Bang ya. Apalagi sebagai sekum gitu kan di pengurus pusat DPA. Melihat orang-orang yang kayak begini, apa yang dilakukan sih Bang? Di dalam berorganisasi gitu. Supaya kita ngerti bahwa kita ini hamba kebenaran, bukan hamba organisasi gitu loh. Walaupun kita ada di satu organisasi, tapi kita harus tetap menerapkan bahwa kita ini adalah hamba kebenaran yang menunjukkan kebenaran Kristus di dalam kita melakukan kegiatan organisasi. Nah, sebagai seorang sekum nih Bang, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan? Iya, jadi gini Bang, kalau saya yang pertama ya pasti saya bawa dalam doa lah ya. Kalau kita lihat polanya Musa itu kan begitu kan. Kalau misalkan ada persoalan yang terjadi dalam jemaat Israel itu, ya pasti dia datang ke Tuhan gitu kan. Kira-kira apa yang dia harus lakukan gitu kan. Nah, hal yang sama ya juga saya juga belajar lah untuk ya bawa dalam doa kan begitu kan. Nah, terus minta hikmat Tuhan lah kan, bagaimana bisa menyelesaikannya. Contoh misalkan kalau misalkan ada persoalan dalam organisasi itu, ya kira-kira kita buatkanlah misalkan aturan untuk persoalan tersebut sehingga teman-teman ya ketemunya dengan aturan gitu loh. Benturannya dengan aturan, jangan benturan dengan personalnya kita atau pribadinya. Tadi Bang bawa sekum kan gitu kan, susah juga kan gitu kan. Bukan, maksudnya ya kan sekum yang harus apa namanya kan di organisasi nih yang harus memberitahukan peraturan-peraturan itu mungkin ada mungkin bukan kita bukan cuma ngomongin DPA, tapi di tempat lain pun ya harus ngerti bahwa ada aturannya sehingga kita benar-benar paham tentang servant of truth ini, bahwa servant of truth ini kan kalau tadi yang Bang Yusuf katakan bahwa kita harus tunduk kepada aturan yang Tuhan kasih gitu loh. Kita harus tunduk dengan Tuhan, dengan Roh Kudus juga kita harus tunduk. Berarti ada rule, nah ada peraturan. Nah ketika aturan dilanggar, artinya kan kita juga bukan lagi jadi hamba kebenaran demi sesuatu yang menyenangkan diri sendiri, semuanya ditabrak, lalu kita berkata bahwa saya ini hamba kebenaran. Nah gitu juga kan Bang. Jadi bukan ngomongin pribadi sekumnya, enggak. Saya bukan ngomongin soal DPA juga, enggak. Tapi jadi, di mana pun, aturan kayak tadi Bang Yusuf bilang, kita kasih tahu aturannya. Mungkin lupa atau mungkin nggak tahu, atau mungkin pura-pura nggak tahu juga, gitu Bang. Iya, ya jadi kan aturan itu dibuat kan untuk dilanggar ya Bang. Salah Bang. Nah, maksudnya gini Bang. Maksudnya gini, tetap ya sebagai sekum ya dalam organisasi ya, saya ya sampaikan aturan baik yang ada di tata kerja kita kan gitu kan. Terus mungkin aturan-aturan organisasi lainnya yang dibuat oleh organisasi kan begitu kan. Nah, misalkan tidak taat juga dengan aturan tersebut, ya kalau dalam orang-orang tersebut masih dalam struktur ya di bawah pengurus pusat, contoh ini kalau DPA ya tentu kan kita akan buatkan surat pembinaan lah, surat pembelaan kan begitu kan. Ya ada aturannya begitu Pak. Sesuai aturan ya. Sesuai aturan. Gitu loh. Karena gitu kan hamba kebenaran itu harus tunduk pada firman Tuhan gitu Bang. Jadi firman Tuhan itu aturan yang jelas gitu ya kan. Nah, apa namanya, saya seneng banget nih cerita tentang servant of truth sama Bang Yusuf ya kan, karena apa tadi bagian tadi itu yang kalau udah hamba kebenaran dimakan lagi, berbuat dosa lagi kayak makan kotoran. Apa ya? Kalau misalnya gini, kita punya potensi tadi, Bang Yusuf katakan punya potensi untuk berbuat dosa, tapi tanpa sadar kita berbuat dosa lagi. Nah, apakah itu kita sudah melanggar servant of truth itu, peraturan-peraturan untuk jadi hamba kebenaran? Gitu. Walaupun kita sudah ngerti tentang kebenaran, tapi tanpa sadar
Ya kan alasannya klasik ya Bang. Manusia masih hidup di bumi. Wah, pasti bisa bikin dosa lah. Nah itu bisa dibenarkan nggak atau nggak? Gimana Bang? Ya, Bang Cipto gini, Bang Cipto. Ya, kalau Ah, dosa itu kan pelanggaran terhadap perintah atau aturan yang Tuhan berikan, yang ada dalam oke. Alkitab. Jadi dosa, ya dosa, kan begitu kan. Jadi Hmm. tidak bisa dibilang itu tidak sengaja atau ya daging lemah roh penurut kan Kelepasan. begitu. Ya, ayat lagi kan gitu karena jadi dosa dosa adalah dosa. Kembali gitu loh Bang. Makanya eh, Ah, walaupun kita punya potensi bisa gagal atau jatuh gitu kan, tapi kita tidak tinggal di dalamnya gitu loh. Tidak tinggal di dalamnya. oke. Jadi tidak terus Ah, menerus atau tidak sengaja, tidak maksudnya dengan sengaja melakukannya. Kan begitu kan. Makanya kan kalau kita pelajarin 1 Yohanes pasal 2 itu kan begitu kan. Kristus itu pendamaian ya. buat segala dosa kita. Nah, hal ini Amin. ditulis ya, Hmm. bukan untuk kamu berbuat dosa gitu loh. Jadi bukan untuk Hmm. melegalkan kamu berbuat dosa gitu loh. Tetapi supaya kamu Legalitasnya itu ya. jangan berbuat dosa gitu loh. Ah, Supaya kamu ah, jangan berbuat dosa. Tetapi apabila ada di antara kamu berbuat dosa, ya kan? hmm. Kalau tidak Hmm. salah, saya baca ya, Bang, ya, biar kita lebih paham. Itu kata pakai kata apa ya kalau orang jatuh dalam dosa di situ ya. Jadi saya akan bacakan ya, Bang ya. Dikatakan oleh Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1 ini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat Hmm. dosa. Hmm. Namun, nah dipakai kata namun di situ. Hmm. Namun Hmm. jika seorang berbuat dosa, kata namun itu kan pengecualian, gitu. Jadi sebenarnya Hmm. ditulis Yesus pendamaian bagi dosa kita itu bukan untuk supaya kita berbuat dosa, gitu loh. Ya. Maksudnya ditulis supaya kita jangan berbuat dosa. Maksudnya ditulis supaya kita jangan berbuat dosa. Namun, gitu loh. Namun di situ kan pengecualian gitu. Namun kalau ada gitu kan. Namun Tapi itu bukan jika jadi iya, pembenaran ya jadi Bang. bukan Jangan jadikan pembenaran gitu. pembenaran ya. Nah, Bahkan itu kalau dia Paulus Bang. itu ngomong tegas sekali begini, jangan Ya. sesat gitu loh. Jangan sesat. Ah, ah. Dia sebutkan jenis-jenis Salah dosa kita. di situ di Korintus itu. Jangan Ah, sesat ya. gitu loh. Orang yang hidup Hmm. dalam dosa lah, itu kalimat saya ya. Saya simpulkan Paulus ngomongnya. Ya. Orang yang hidup dalam dosa seperti percabulan, uh, iri hati dan lain sebagainya, gitu kan. Ku Hmm. peringatkan Hmm. kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, gitu loh. Oh, oke. Nah, banyak orang kan gini, Tuhan sudah ampunin kita dari lahir sampai kita mati. Ya Ah, kita nggak apa-apa dong bikin dosa. Nah itu sesat gitu loh. Itu sesat gitu ah, loh. ah. Gitu loh. Oke. Justru Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita, dia yang tidak berdosa menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Tujuannya gini, kita itu tidak berbuat dosa gitu loh. Sampai Hmm. ke taraf kita tidak berbuat dosa lagi. Seperti Tuhan Yesus ngomong gini, sempurnalah kamu sama seperti Bapa di sorga sempurna. Jadi kita berjuang Ah, mengarah ini pada dia. kehidupan seperti Yesus. Betul. Gitu loh. Yes. Gitu loh, Bang. Iya. Nah, ini ketegasannya ini Bang, ya kan. Jadi saya butuh ketegasan dari Bang Yusuf ya kan tentang servant of truth. Jadi walaupun ada ayat tadi, berarti itu jangan dijadikan legalitas buat pembenaran. Betul. Kita bikin dosa lagi gitu loh. Setiap dosa pasti Mm-mm. ada akibatnya, ya kan. Walaupun kita nggak sengaja, tapi tetap ada akibatnya, ya kan. Upah dosa ialah maut. Ada akibatnya, Mm-mm. gitu. Oke, luar biasa, Ya, ya. betul. Betul, Waduh, Bang. mantap sekali nih. Ya, tegas. Jadi tegas. Firman Tuhan itu tegas. Tidak Betul. kaleng-kaleng firman Tuhan itu. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Iya. Ya kan? Jadi jangan jadikan ayat-ayat Alkitab itu kita pilih lalu membenarkan diri kita. Gitu kan? Jangan. Iya. Ya. Dari bagian yang Betul, seperti betul, itu. Bang. Ya, walaupun ada kata namun, tapi itu bukan untuk kita diizinkan berbuat dosa. Tapi Tuhan ingatkan Iya. jangan berbuat dosa. Itu. Iya. Wow. Ya, saya kasih Luar contoh biasa gini, Bang, sekali. namun itu, Bang, sebelum ditutup gini.
Contoh Ya. gini Bang, saya misalkan punya anak ya, nanti dia menikah, ya kan? Nah, ketika dia menikah, saya panggil dia, gitu loh. Saya Ya. panggil dia, saya bilang begini sama anak saya, "Nak, Papa mau kamu sama suamimu mandiri ya, mandiri dalam Ya. segala hal, masuk, contoh nih ya, dalam hal ekonomi, ya. Nah, terus saya ucapkan kalimat ini, namun Namun, namun jika kamu memang membutuhkan bantuan Papa, kapanpun kamu datang, Papa pasti bantu. Namun di situ. Nah, kalau misalkan anak saya mengerti kalimat saya itu, ya, dia akan berjuang untuk mandiri, Bang. Dia tidak akan betul. datang sama saya, gitu loh, untuk minta bantuan setiap hari. Tapi kalau misalkan saya bilang, namun jika kamu membutuhkan pertolongan Papa, kamu datang, Papa, ini Papa kamu, pasti Papa bantu. Terus saya bilang gini, kamu ngerti nak? Dia bilang, saya ngerti Pak. Oke, puji Tuhan. Nah, besok dia datang sama saya, Pak, dong Pak, aku mau beli baju di mall, minta uang Papa. Ini nggak ngerti nih. Nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Begitu, Bang. Gitu. Nggak ngerti gitu loh. Nah, banyak yang begitu, Bang. Bener Bang Cipto bilang, gitu loh. Yesus sudah ngampuni segala dosa. Ya kan? Hari Minggu minta ampun. Bebas. Baru keluar gereja. Ya kan? Sekarang saya sudah bebas kan. Kan gitu. Nah, banyak yang begitu. Itu sesat, Bang. Alkitab bilang gini, jadi jangan sesat gitu. Iya, contohnya ngena banget. Relate banget sama ayat Alkitab ya. Jadi dikasih tahu ada kata namun itu bukan pembenaran tuh sesuatu ya. Iya. Oke, luar biasa. Dan satu kalimat Bang buat servant of truth, buat teman-teman, satu kalimat yang buat kita bisa ingat bahwa kita ini hamba kebenaran, harus berjuang. Satu kalimat Bang. Dan setelah itu Bang Yusuf tutup dalam doa. Ya, jadi teman-teman, kita dipanggil Tuhan untuk dimerdekakan dari hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran. Teman-teman, jangan takut, roh dalam diri kita itu lebih besar dari segala roh dalam dunia ini, ya, yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Saya percaya orang yang ada dalam Kristus, dia diberi kekuatan dan potensi dari Tuhan untuk mengalahkan dosa. Tuhan berkatin kita. Selamat berjuang. Mantap. Terima kasih Bang Yusuf buat sharing-sharingnya malam hari ini. Dan kita teman-teman sampai ketemu minggu depan ya, hari Selasa ada topik yang luar biasa lagi, ada pembicara yang sangat mantap juga, dan mantap juga malam hari ini. Dan kita tetap berjuang jadi hamba kebenaran. Jangan pernah menyerah, jangan pernah memberikan dirimu excuse untuk berbuat dosa lagi, karena pakai ayat tadi ya, harus ngerti ya, itu Tuhan kasih ayat itu bukan untuk pembenaran. Oke Bang Yusuf, boleh tutup dalam doa? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat acara malam hari ini. Hamba berdoa, Tuhan memberkati acara ini, sehingga lewat acara ini banyak generasi muda, orang-orang percaya, boleh dimuridkan, boleh mengalami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang menonton acara ini, hamba berdoa, dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkati Bang Cipto sebagai pelayan Tuhan di PD DPA DKI Jakarta bersama dengan Pak Pani dan teman-teman lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Pakai menjadi berkat bagi generasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengakhiri pertemuan malam hari ini. Haleluya. Amin. 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 Thank you Bang Yusuf semuanya teman-teman. Selamat malam, Pak. Beristirahat. Shalom. Yuk, shalom, shalom.